Kalau Pak Mahfud nggak Menko Polhukam lagi, lebih berat lagi nggak kira-kira? Enggak, saya biasa-biasa saja. Untuk saya pribadi biasa, saya kan udah puluhan tahun bekerja di situ. Itu bisa saja sering juga terjadi gitu. Tetapi mungkin tingkat brutalitasnya yang agak berbeda ya. Tingkat brutalitasnya dan nekatnya itu. Pemilu kali ini dibilang ada yang paling brutal. Pak Mahfud setuju? Iya. Kalau dibandingkan dengan selama reformasi ya. Reformasi kan 99 bagus, 2004 bagus, 2009 oke gitu kan. Itu 2009 saya hakim MK-nya. Itu Pak SBY presiden tuh. Sama sekali tidak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara. Dan saya tidak mau, dan dia tahu gitu. Sangat tuh, Karena Pak Mahfud waktu itu ketua MK. Saya ketua ya? MK. Jadi Pak SBY tidak pernah mau bicara perkara, ngutus orang ketemu saya enggak. Pada waktu itu 2009 itu bahkan kalau ada masalah segera diselesaikan oleh Pak SBY. Misalnya soal KPK dulu yang kasus cicak buaya kan, Antasari ditahan dulu, lalu Bebes Samad ini diambil kan. Mahfud karena Pak SBY turun tangan selamatkan. Prof Mahfud karena bilang soal Mahkamah Konstitusi, Prof Mahfud bagi bala kalangan aktivis itu juga kehadiran Prof Mahfud itu untuk mengawal reformasi dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, apa yang harus diperhatikan dari revisi Mahkamah Konstitusi? Enggak, itu gini. Itu saya sampaikan tadi ke Pak Presiden. Pak, ada 3 hal yang harus. Yang MK ini gimana Pak? Yang sedang saya ini, satu soal HAM, yang kedua soal BLBI, lalu yang ketiga RUU-MK. RUU-MK itu saya bilang saya tolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Karena pertama, itu RUU tadinya tidak masuk prolegnas. Tiba-tiba muncul sudah dalam bentuk usul jadi. Kami suruh buat DIM. Hanya beberapa pasal sih yang diubah. Nah, kita sudah buat DIM yang tidak merugikan semua orang, tapi di DPR mau merugikan semua orang yang kecenderungannya. Ini kalau pasal ini terjadi orang seperti ini langsung di kick off. Jadi ini apa? Pasal Maka tentang saya apa? Pasal tentang aturan peralihan tentang usia presiden. Gini misalnya usia hakim MK. Hakim MK yang sudah menjabat lebih dari 1 kali dan umurnya belum mencapai 65 tahun misalnya, maka hakimnya harus dikembalikan ke lembaga pengusulnya untuk diusulkan kembali. Jadi pasal ini bisa digunakan nyekat orang, dan dengan pasal itu 3 orang langsung bisa disikat. Pasal di ISRA. Ya nantilah kau cari sendiri. Berarti memang ada pasal yang ingin menyingkirkan hakim-hakim konstitusi yang belum berusia 65 tahun. Berpotensi menyingkirkan itu bisa dipakai sewaktu-waktu. Oleh sebab itu saya deadlock. Saya bilang deadlock. Tidak usah dibahas, saya tidak setuju. Dan saya lapor ke presiden tadi. Saya suruh deadlock. Sebelum ini saya sudah lapor Bapak bahwa ini tidak fair. Undang-undang mau menyingkirkan orang gitu. Kan waktu staf saya di DPR dibilang, katanya, kok berani-beraninya kamu menolak ini, nanti habis ini presiden langsung tahu loh. Lalu saya bilang, memang kenapa kalau presiden tahu? Ini saya sudah lapor presiden, saya bilang, dan presiden setuju. Gitu. Sampai sekarang deadlock. Ya. Artinya tidak usah dibahas, saya bilang nanti aja habis pemilu. Karena Mahkamah Konstitusi ini punya peran yang penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi kecuali diteruskan menurut rumusan saya. Yang diurusan oleh pemerintah ini. Kalau ini semuanya selamat. Tidak perlu ada batas usia. Tidak. Ada batas, tapi aturan peralihannya itu, aturan peralihannya yang sudah terlanjur ini tetap dong diberi kesempatan. Jangan ini bukan harus dikembalikan dulu, apakah mau diangkat kembali apa tidak. Kan tidak benar cara begitu. Jadi yang fair sudah jelas ingin menyingkirkan orang itu rasanya. Jadi revisi MK ini punya potensi menyingkirkan hakim-hakim konstitusi. Ya, makanya saya deadlockkan. Dan kenapa saya tadi sempat menyebut nama hakim-hakim konstitusi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat adalah hakim yang memiliki integritas yang baik. Jadi lucu juga nanti MK ini ya, kemarin memutuskan batas usia minimal, nanti supaya bisa memasukkan calon kontestan tertentu. Sekarang untuk MK bisa melenyapkan orang dengan batas usia tertentu. Bisa, dan itu tidak ada di prolegnas tadinya, karena undang-undang MK itu sudah dirubah berapa tahun 2020. Sekarang tiba-tiba diubah lagi tanpa pembicaraan lebih dulu. Apa itu boleh? Ya boleh kalau itu keputusan balik. Tapi kenapa memutuskan itu untuk merevisi tiba-tiba?
gitu. Apa dugaan Prof? Yaitu mau memasukkan untuk mengganti orang. Ya. Kalau dugaan ya, oleh sebab itu saya beri pasal ini aja nih, begini kalimatnya. Mereka nolak, ya sudah deadlock saya bilang. Pemerintah jangan teruskan ini. Kan pemerintah sering menolak undang-undang tentang kepulauan ya, daerah kepulauan gitu. Di deadlock di pemerintah, meskipun DPR dan DPD Indonesia deadlock di pemerintah karena pemerintah menganggap ini tidak bagus. Gitu. Misalnya. Jadi bisa kita mendeadlockkan. Oke. Tapi ketika Pak Prof Mahfud sudah tidak menjadi Menko Polhukam, Nah, di luar tanggung jawab saya. Oke. Ya. Saya tidak lagi berdosa di mata Allah untuk membela kebenaran kalau saya sudah tidak di posisi itu. kami kembali sesaat lagi.